Inovasi teknologi digital dalam sistem pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian. Beberapa peran teknologi dalam peningkatan produktivitas pertanian antara lain, pertanian presisi, yaitu teknologi sensor, drone, dan data analitik, memungkinkan aplikasi input yang tepat untuk setiap area lahan. Otomasi dan robotika, yaitu penggunaan alat-alat otomatis dan robot membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi. Dan bioteknologi, yaitu pengembangan varietas unggul dan inovasi di bidang pangan dapat meningkatkan hasil panen. Beberapa contoh pengembangan infrastruktur pertanian antara lain, sistem irigasi yang terhubung dengan data cuaca dan sensor kelembaban tanah, jaringan jalan di pedesaan yang memfasilitasi distribusi hasil panen, dan tempat penyimpanan dengan teknologi pendingin dan pemantauan real-time. Pengendalian hama yang efektif merupakan salah satu aspek penting dalam inovasi pertanian. Melalui pengembangan sistem pengendalian yang terintegrasi dan ramah lingkungan, kita dapat mengurangi kerugian hasil panen dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan. Baiklah, saatnya untuk mendapatkan ide dalam membuat teknologi otomasi di bidang pertanian. Namun sebelum melangkah dalam pembuatan alat, alangkah baiknya jika kita belajar kembali tentang fotosintesis terlebih dahulu. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida, CO2, dan air, H2O, untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Berikut adalah data tentang pengaruh teknologi fotosintesis terhadap perkembangan hasil pertanian, utamanya cabai. Rata-rata di dunia menghasilkan sekitar 14,5 ton per hektar. Saat di lahan terbuka, hasilnya 20-50 ton per hektar. Dengan teknologi tetes, meningkat menjadi 50-80 ton per hektar dan menjadi 100-150 ton per hektar dalam greenhouse. Sedangkan dalam greenhouse modern di Belanda sudah sampai 300 ton per hektar. Nah, apa saja yang bisa dikontrol oleh alat dalam teknologi fotosintesis tersebut? Pertama adalah CO2, kemudian cahaya, suhu, kelembaban, nutrisi, dan air. Cahaya, air dan nutrisi, karbon dioksida, kelembaban, dan suhu sekitar. Berikut adalah perbedaan data pertanian yang konvensional atau normal dengan pertanian menggunakan teknologi fotosintesis yang ideal. Pertanian yang konvensional atau normal dengan CO2 sekitar 290 ppm, produksinya rendah. Sedangkan dengan menggunakan teknologi fotosintesis dengan CO2 ditingkatkan ke 1200 ppm, maka produksinya dapat meningkat menjadi 3-4 kali lipat. Begitu juga dengan kontrol cahaya. Pada pertanian yang konvensional atau normal, cahaya sekitar 50-400 joule dan bersinar selama 4-6 jam per hari, produksinya tidak stabil, dan waktu panen pun bisa maju atau mundur. Sedangkan dengan menggunakan teknologi fotosintesis cahaya konstan di 100 joule selama 10 jam per hari, maka produksi dapat lebih konstan, serta waktu panen dapat tepat waktu. Bagaimana dengan suhu? Pada pertanian yang konvensional atau normal, suhu alam sekitar 21-40 derajat Celcius, yang berakibat bunga mudah rontok. Sedangkan dengan menggunakan teknologi fotosintesis, suhu dikontrol antara 28-32 derajat Celcius, mengakibatkan bunga menjadi normal dan berkembang. Demikian juga dengan kelembaban. Pada pertanian yang konvensional atau normal, kelembaban memiliki kisaran antara 40-90%. Tanaman mudah terserang jamur dan bakteri. Sedangkan apabila menggunakan teknologi fotosintesis, di mana kelembaban dikontrol di kisaran 70%, maka tanaman dapat terhindar dari serangan jamur dan bakteri. Pada pertanian yang konvensional atau normal, ketersediaan air dan nutrisi sekitar 1-5 liter, menyebabkan kondisi tidak presisi. Sedangkan apabila menggunakan teknologi fotosintesis, di mana air disediakan antara 4-5 liter, maka akan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berikutnya adalah, apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membangun teknologi fotosintesis dalam pertanian modern? Pertama adalah gas CO2 dan suhu.
di mana gas propan dibakar untuk menghasilkan CO2, kemudian air yang dihangatkan dialirkan ke dalam greenhouse untuk mengatur suhu dan RH. Yang dibutuhkan kedua adalah pipa distribusi air panas. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem distribusi CO2 dalam greenhouse. Keempat adalah cahaya tambahan. Kontrol cahaya digunakan untuk menjaga fotosintesis tetap berjalan. Dan kelima adalah sensor cahaya. Sensor ini akan mengatur cahaya tambahan hidup atau mati, agar sesuai kebutuhan, yaitu 10 jam per hari untuk proses fotosintesis pada tanaman. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat atau memilih alat kontrol di bidang sistem pertanian digital. Kalimat penutup pada video ini adalah inovasi pertanian merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor ini. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, melestarikan kearifan lokal, dan mengembangkan infrastruktur yang lebih baik, sektor pertanian dapat terus berkembang dan menjawab tantangan-tantangan masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Jauh indah setiap hari.